Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini season pertama persiapan masuki bulan puasa ya? Ya, bulan suci Iya. Ramadan. Ini adalah saudara kita, bisa juga dipanggil Ustadz. Iya. Ya dia adalah Ustaz. Wih, bukan juga Ustaz. Apa? Ya masyarakat biasa saja. Iya. Ustaz itu hanya di panggung saja. Oh, di panggung Bukan saja. untuk di luar. Oh. Nah, kebetulan dia adalah apa tugas kesehari-hariannya? Untuk saat sekarang ini masih fresh graduate. Iya. Baru-baru selesai S2. Wah, alhamdulillah. Berat. Tinggal sisaan di S3. Ya, kalau ada kesempatan, niat selalu ada. Iya, pastilah bisa. Jadi, saya lupa namanya siapa? Ya, singkat saja nama saya Farhan Margono. Biasa dipanggil Farhan, Kak. Oh, Farhan. Ya, Farhan. Iya. Tapi suka dipanggil makan. Wah, mantap. Jadi bagaimana persiapan untuk memasuki bulan suci Ramadan ini? Untuk saat sekarang ini masih menunggu pengumuman, Kak. Ya. Iya. Ya, sebagai masyarakat Indonesia, warga yang patuh pemerintah ya, ikut saja perintahnya. Iya. Selama itu perintahnya bagus, Kak. Oh iya. Aciri magaloy. Oh iya. Pak. Iya, betul juga. Gitu, Kak. Jadi untuk di masjid yang kita tempati sekarang itu persiapannya bagaimana itu? Apa itu, Kak? Untuk persiapannya bagaimana untuk sholat tarawih, untuk di dalam masjid atau bagaimana? Apa persiapannya yang pengurus ini? Kak, kebetulan kita itu adalah pengurus. Ini juga, Kak, sering juga saya sampaikan sama teman-teman, sama masyarakat bahwa yang namanya mengurus masjid itu tidak harus menunggu sebagai pengurus. Yang ada nama-namanya di SK itu tidak harus menunggu. Jadi siapapun itu mau jamaah aktif 5 kali sehari semalam datang ke masjid maupun yang tidak, semuanya berhak mengurusi masjid. Iya. Jadi begitu untuk persiapan di bulan suci Ramadan di Masjid Nurul Ihsan Taci pada khususnya. Iya. Alhamdulillah sudah kita lakukan persiapan mulai dari utamanya persiapan ceramahnya, Kak, itu. Ya. Tapi saya juga perlu sampaikan di sini. Bukan hanya saja saya sebagai pengurus, tapi ya Kakak sebagai host dan sebagai Ya biasalah. yang punya ruangan ini ya, beliau juga sama-sama membantu di masjid. Persiapannya sudah ya bisa dikata 70% persiapannya. Insya Allah dilaksanakan dengan baik dan sampai dengan begitu penuh keberkahan, Kak. Iya. Mudah-mudahan nantinya di dalam masjid penuh ya sampai terakhir. Ya, insya Allah. Harus kita ajak semua. Iya. Kan begini, Dinda, artinya ini kan kita melihat di masyarakat nih. Biasanya itu kalau baru-baru masuk bulan puasa banyak orang pertengahan mundur sedikit. Terakhir tidak ada sosis. Biasa 2 baris 1 baris. Bagaimana cara menanggapinya? Terus terang, Kak, yang namanya itu ibadah, yang namanya itu perlakuan baik-baik itu nafsi-nafsi, Kak, sebenarnya. Nafsi-nafsi. Tapi kalau persoalan bisa mempengaruhi orang banyak sampai menjadi budaya begitu, ya itu juga menjadi menjadi persoalan. Ya harus kita lihat apa yang sebenarnya bisa terjadi seperti itu. Kalau saya menilai itu hal yang lumrah, biasa saja. Iya. Bisa dikata mulai umatnya Nabi Muhammad pada saat waktu dulu sampai sekarang, bahkan kedepannya hampir sama perilakunya, hampir sama saja. Begitu yang namanya umat
pasti ada baik ada buruk. Iya. Tapi harus kita imbangi. Iya. Begitu. Keras kepala. Wah, bahaya itu. Kemudian ada juga begini. Biasanya itu kalau pertama berat sekali puasa pertama. Oh iya. Gimana caranya supaya tidak Tapi disclaimer yang saya pertama sampaikan, kita diskusi pada hari ini, jangan melihat jangan mendengar siapa yang menyampaikan. Iya betul. Tapi dengar apa yang disampaikan. Jangan sampai kita sampaikan begini, wah dinilai juga kayak bagaimana kalau dia yang menyampaikan apakah sesuai atau tidak. Iya. Itu berat. Kami juga ini menyampaikan atau diskusi-diskusi seperti ini masih berusaha untuk lebih baik juga. Betul. Karena manusia itu kan dinamis. Iya. Hari ini baik, besok betul. bisa saja baik, tapi ya kedepannya kembali turun lah ya biasa. Persoalan apa tadi Kak? Masuki bulan suci Ramadan berat atau bagaimana? Yang namanya ibadah seperti itu Kak. Apa namanya? Harus memang kita awali dengan niat. Maksudnya jauh-jauh sebelumnya. Ibaratnya kalau misalkan kita mau masuk kuliah, mau masuk sekolah, mau masuk P3K, biasanya itu kalau misalkan mengurus berkas, masih mau pendaftaran ini, mau didata siapa-siapa namanya yang bisa mau masuk P3K, pasti semangatnya itu tinggi. Nah, semangatnya itu tinggi karena memang niatnya bagus, semangatnya bagus, tujuannya jelas, akhirnya bersemangat juga. Nah, hampir sama juga harus kita lakukan pada bulan suci Ramadan itu atau bulan puasa, harus memang kita awali dan memang sunnahnya Nabi atau menurut riwayat-riwayat yang sering kita dengar pada bulan Syaban itu bahkan dimulai 2 bulan sebelumnya, bulan Rajab dan bulan Syaban itu kita harus melakukan persiapan, memperbanyak ibadah dan seterusnya memasuki bulan suci Ramadan. Ya, hampir sama tadi yang saya kasih contoh kayak bulan Rajab itu ya ibaratnya daftar memen nih. Memen nih atau dan sebagainya. Akhirnya sampai bulan suci Ramadan kita bersemangat. Tidak ada lagi kata berat yang memulai. Itu yang berat memulai pada puasa pertama itu bisa dikata orang awan. Salah satu contoh yang awam melakukan itu mungkin saya saja. Tidak mungkin lah. Jadi begini, tadi kan disinggung juga ini persoalan puasa atau tidaknya. Ini bagaimana kalau yang kerja berat ini? Biasanya itu tidak bisa puasa. Menurutnya bagaimana ini? Apa ya? Itu dari beberapa ibadah wajib atau rukun Islam itu yang paling mudah untuk dilakukan itu atau bisa dikata paling susah lah. Itu namanya sholat. Pokoknya tidak ada yang namanya diganti atau apa. Pokoknya harus dengan sesuai waktu. Kalau memang tidak bisa ada ininya yang apa namanya ketentuannya ketika tidak bisa dilakukan. Tapi kalau puasa bisa diganti di waktu setelah Ramadan ya ada bisa Kak, bisa jika ada. Tapi persoalan pekerja keras itu atau dan sebagainya kan biasanya umumnya kita ketahui kan hanya musafir saja perjalanan. Tapi bisa dikata perjalanan itu apa namanya ada alasannya ketika perjalanan itu karena jauh, karena capek ya bisa juga dikaitkan dengan kerja karena juga tidak bisa. Tapi yang namanya umat itu jangan dimudah-mudahkan. Artinya kalau memang dia dulu letu tate apa ya usahakan coba sampai jam 2 coba kita sampai istirahat dan sebagainya. Itu. Agak berat pembahasan pada malam hari ini bicara ibadah bicara ini juga kayak yang sering juga saya diskusi teman-teman kalau persoalan begini. Terkadang kita itu diskusi persoalan agama atau ini dan sebagainya, bahkan ceramah-ceramah itu kita sering membahas hanya ibadah saja ibadah mahdas saja. Artinya puasa itu bagaimana hukumnya, bagaimana permohonan puasa, kesalahannya
apa syarat-syarat dan ketentuannya, sholat dan sebagainya. Itu saja yang sering kita bahas. Itu yang sering. Padahal Kak, yang harus juga kita respon itu realitas dunia, realitas kehidupan sehari-hari kita gitu. Dan itu sangat kompleks sekali Kak, sangat kompleks. Dan bahkan saya juga sering dengar diskusi seperti ini, diskusi-diskusi tentang realitas kehidupan kita saat sekarang ini. Sangat kompleks dan bisa dikatakan penuh ketidakpastian. Begitu. Penuh ketidakpastian. Dan itu saya juga sering diskusi teman-teman, harus kita berbicara seperti ini. Ini bagian daripada jihad lah, daripada mengingatkan sesama lah. Sangat ini mengucapkan Natal, kita berdebat bagaimana kita hukumnya tahlil, barasain dan sebagainya, itu harus kita perdebatkan Kak. Padahal realitas kehidupan kita sangat kompleks. Itu yang harus kita bicarakan juga Kak. Ya, kemudian ini kan ada pesan ini masuk. Ini ada persoalan penyakit hati nih. Penyakit hati agar dihindari sebelum tamat imah puasa. Penyakit hati sebelum masuk bulan puasa. Kan objek kita itu melakukan hubungan atau kan yang sering penyakit hati itu kan sesama manusia. Sesama manusia. Akan tetapi yang harus juga kita periksa itu hati kita. Jangan dulu hanya kepada manusia dulu, tapi kepada Allah dulu. Kalau misalkan bagus, kita punya hati diperiksa terlebih dahulu kepada Allah. Jadi hati kita yang untuk diperiksa kepada sesama manusia itu pasti akan juga cepat kita temukan. Tapi terus terang, jangan banyak contoh kepada di luar sana. Ambil saja contoh saya pribadi, penyakit hati itu sendiri. Penyakit hati itu biasanya terus terang persoalan kita tidak sering membanding-bandingkan orang lain. Bagaimana? Itu iri, bisa dikatakan iri, bisa dikatakan orang iri. Tapi saya sering juga diskusi teman-teman, dapat poin bahwa iri hati itu tidak apa-apa. Iri hati tidak apa-apa. Akan tetapi dalam tanda kutip harus kita jadikan iri hati itu sebagai loncatan pengembangan diri untuk menggapai hal-hal itu. Artinya jangan memadamkan lilin jangan memadamkan lilin orang lain atau cahaya orang lain, atau meredupkan meredupkan cahayanya orang lain agar cahaya kita mau kelihatan. Seperti itu sih. Gitu. Ya, kemudian yang pertanyaan terakhir ini. Terakhir ini masih banyak ini. Itu pesan dari mana itu? Oh, dari anggota ini. Iya. Ini yang perlu dia tanyakan, amalan apa ya itu yang paling ringan selain mengaji, berzikir, salat. Selain daripada itu, amalan apa yang bagus untuk di bulan puasa ini? Kalau saya Kak, dari beberapa kajian-kajian agama atau kajian-kajian agama atau amalan atau apa itu, tidak ada yang menyentuh hati saya selain daripada membicarakan tentang Nabi Muhammad SAW. Luar biasa itu. Pokoknya kalau sering ada ceramah atau apa akhlak Nabi, pokoknya saya tidak cari amalan atau apa. Pokoknya kalau membicara tentang Nabi itu bukan maksudnya tersentuh dibuat-buat, tapi saya memang usahakan untuk tersentuh. Dan memang itu yang menjadi amalan, bahwa hanya memperbanyak salawat saja. Memperbanyak salawat. Dan bahkan ada pernah saya dengar bahwa dan saya usahakan juga lakukan itu bersalawat setelah salat. Setelah salat. Pokoknya kan biasanya itu kan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kita ikuti lagi salawat sampai 33 kali. Menurut itu Ustaz, bahwa apa dalilnya? Dia mengatakan bahwa tidak ada dalil untuk menjadi alasan untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu kan. Jadi merupakan ini untuk membersihkan hati dia, membersihkan niat ya. Iya begitu.
Iya. Dan itu juga yang pernah juga saya dengar, Adena Angreguruta Kiai Haji Mujahid, salah satu dosen saya di IAIN Bone, bahwa cari katanya amalan yang memang bisa kita gunakan untuk istiqomahkan, dan keistiqomahan kita, amalan itu memang betul-betul kita pegang untuk sampai menjadi suatu pembela di akhir kemudian, di hari kemudian. Karena memang kita sering cari amalan apa untuk cara amal banyak sekali. Lo ni matahajud, lo ni aga, lo ni lo mana malawi. Akhirnya tidak ada yang konsisten, tidak ada yang istiqomah. Pokoknya cari saja yang kecil atau apa, tapi istiqomah, dan itu kita betul-betul meyakinkan diri itu kita pegang di kemudian hari, kita jadi pembela. Itu Kak. Iya. Siapa tahu masih ada mau disampaikan? Apa untuk sekarang ini tidak ada, kan ini masih pemula Kak, masih canggung sendiri, tidak ada pembahasan. Iya. Jadi narasumber kita ini adalah pertama kali kesini. Cek ruangan Kak Bey. Ini sederhana, kita yang penting kita bisa pergunakan sebaik mungkin. Bagus. Iya, menyampaikan bagaimana lah kita selaku orang awam. Sekiranya tadi fungsinya Kak? Iya. Ya kita tuh kasih turun dulu Kak, tidak terlihat narasumber ini. Iya. Jadi sudah tidak ada mau disampaikan, kita tutup. Sudah tidak ada. Ya Bella, untuk kali ini episode pertama episode pertama. Episode pertama ada narasumber, kemarin itu adalah anggota sendiri yang lagi tes. Dan ini adalah pertama kali, mudah-mudahan nantinya lebih bagus lagi. Ya ada narasumber, mudah-mudahan kembali lagi sebagai narasumber. Iya. Iya, bisa menyampaikan apakah risalah agama atau bagaimana kegiatan yang baik, yang begitu. Dia muda tapi mau balik juga. Salah satu mau balik dari Kabupaten Bone. Bukannya juga mau balik. Begitu. Jadi alhamdulillah kita telah sampai penghujung perbincangan hari ini. Terima kasih kepada narasumber. Sama-sama Kak. Iya, atas nasihat pengingat dan hikmahnya. Hanya saling mengingatkan saja Kak. Iya. Sebelum dalam menyambut bulan suci Ramadan. Ya sahabat pengguru manajemen, 2 hari menjelang Ramadan ya. 1 hari. 1 hari. Ya 1 hari. Besok insyaallah. Ya insyaallah. Jadi semoga sangat berharga. Iya. Amin. Waktu untuk berhenti sejenak, menengok ke dalam diri dan bertanya dengan jujur, sudah jauh mana hati ini bersih, dan untuk siapa sebenarnya niat ibadah kita. Semoga apa yang kita dengarkan hari ini menjadi penggerak untuk memperbaiki diri, meluruskan niat serta membersihkan hati sebelum kita benar-benar memasuki madrasah Ramadan. Mari kita sambut Ramadan bukan hanya dengan kesiapan fisik, tetapi dengan hati yang lapang, niat yang ikhlas, dan harapan akan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Saya selaku host pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.